Bagusnya itu perasaan. Kalau baca salawat orang, tenang perasaan, bahagia jo hatinya. Karena kenapa? Salah satunya untuk mengobati penyakit yang ada dalam diri kita, yaitu ada sakit di dalam hati kita, yakni senantiasa berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadri mentodo untuk garing pak, engkau mentotulah apa? Tidak bisa diobati dengan obat dokter. Tidak bisa diobati dengan obat herbal, tidak bisa diobati dengan obat apapun. Sakit apa itu? Sakit hati. Ini yang susah untuk disembuhkan. Bagaimana tanda-tandanya Ustadz yang sakit hatinya? Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini adalah merupakan titipan Allah. Pagbirena pung Allah Ta'ala. Padahuna baturi karing Allah Ta'ala. Semua yang ada kita rasakan di muka bumi ini adalah merupakan aturan Allah. Karena yang ngasih ini rilinoa atau na ngasih baturi karing Allah Ta'ala. Karena mana angkua ki anda mingka kue karing Allah Ta'ala jarin tu. Mingka bilang saja bilang tidak, tapi kalau Allah berkata ya, itu kejadian. Nah, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan rahna karing Allah Ta'ala. Jikalau Allah berkehendak, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan innama amruhu idza aroda syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Begitu pula kematian. Yenjo kematian adrakna karing Allah Ta'ala. Itu kematian elo na pung Allah Ta'ala. Tani elo na di rupa tawi. Kasandainya dikutakna kita satu-satu, seandainya ditanya kita satu-satu, ang kuadra makigamate, jawaban ta pasti anda paki. Betul? Atau mau maki? Jangan. Termasuk nakke. Puna nikutakna. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Mati bukan persoalan banyak amal maupun sedikit amal. Mati tidak memandang apakah dia orang kaya atau miskin. Tapi mati tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Kakek dekulle ni pala anjori kuah kamateang nga. Tidak ada yang meminta sama Allah supaya dimatikan karena saking mau tak hidup. Tapi bagaimana kira-kira seandainya tidak ada kematian? Ibu, bagaimana kira-kira seandainya tidak ada kematian? Tidak namuat minilinua. Bapak-bapak, seandainya tidak ada kematian bagaimana nih? Pannalinua. Pertanyaanku buat kita semua, mau masuk surga tidak? Mau masuk surga? Mati kirolo. Betul? Tidak mungkin langsung ke taman di bangnya iya. Jadi enjo kematian adalah merupakan kebutuhan, butuh mati. Bagaimana mau kita menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan di akhirat kelak? Bagaimana kita menikmati keindahan yang ada di dalam surga? Bagaimana kita nikmati perjalanan dalam siratal mustaqim? Bagaimana kita menikmati antara surga dengan mengalir air di bawahnya dan permata di atasnya? Kemudian kita berjalan di atasnya. Bagaimana kita ingin menikmati itu? Pasti otomatis mati pikirolo. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian itu? Siap? Siap.
Mati maki balik. Siapa yang mampu menjawab kita masing-masing? Siapa yang akan menentukan you selamat atau tidak? Kita yang tentukan. Siapa yang akan menentukan you masuk surga atau masuk dalam neraka? Kita yang tentukan. Maka mulai malam ini, yuk luruskan niat. Ya Allah, saya datang bertaziah malam ini untuk menggapai rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, mangya lampat tasian di mangia supaya saya mendapat kebahagiaan-Mu, supaya saya mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Alhamdulillah. Karena kebahagiaannya sesungguhnya itu ibu bukan dilihat karena banyaknya harta, lohena barang-barang. Ada yang mengatakan bahwa orang bahagia kalau banyak miwanna. Ada orang katanya bahagia kalau banyak midoinya. Ada orang bahagia kalau tinggi mi jabatannya. Ada orang bahagia kalau lohe mi lokasina galunna. Ada orang bahagia puna lohe mi bulainna 3 kilo bulainna. Padahal tidak. Kebahagiaan yang hakiki bukan dilihat daripada tingginya jabatan. Seandainya jabatan itu membawa kebahagiaan, nah tidak ada nih pejabat stres. Betul? Nah lohena kunni pak pejabat stres. Kalau hina urus. Kira itu pejabat tidak urus banyak sekali. Apalagi kepala desa kodong. Tania aja KTP sama akte kelahiran mau urus. Banyak. Kemaslahatan umat untuk kita. Kemaslahatan masyarakat untuk kita. Dan semua sisi pemerintahan kita semua diurusi. Jadi jangan pandang enteng melihat seperti itu. Maka apa yang terbaik buat kita kata Nabi? Puna eroki salama 2 golongan bajiki. Apa kanjo? Yang pertama bajiki hubungan talar palampar kareng Allah Ta'ala. Yang kedua bajiki hubungan tari padan tarupa tahu. Kaman namamu Allah bangi kia sembayang. Pulang balik ke tanah suci. Senin Kamis kita puasa sunat. Akan tetapi kau di kiri padan tarupa tahu. Jahat sama tetangga. Nggak baik sama orang lain. Jahat sama ya tetanggata. Maka bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang rajin pergi ke masjid, tapi tiba di masjid, acari tajak libu. Betul tidak? Dia ngaku nih. Ada tuh juga orang begitu. Datang ke masjid, orang menton jina lihat-lihati. Datang ke masjid, kuduna kita wana perhatikan. Ada begitu. Baru biasa orang begitu tuh tidak kuat mencerita tapi mulutnya. Ada kan begitu. Tapi insya Allah di desa Balong tidak ada je begitu di sini. Tidak ada je di sini ke? Detoka kue. Oh, kodongin yang kuah. Ini mah ini tempat banyak. Mudah-mudahan insya Allah habis takziah tidak ada yang seperti itu. Amin. Mudah-mudahan yang hadir malam ini panjang umurnya. Mudah-mudahan yang hadir malam ini murah rezekinya. Mari kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu diam. Coba bapak-bapak. Lupa kasih ya. Pak kalau foto saat lantah. Coba kalau pemana sadata. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam aika, salawatullah alaika. Masya Allah. Tepuk tangan gini. Ndek, bapak-bapak gayaan aja. Alhamdulillah. Bagusnya itu perasaan. Kalau baca salawat orang, tenang perasaan, bahagia hati. Karena kenapa? Salah satunya untuk mengobati penyakit yang ada dalam diri kita, yaitu ada sakit di dalam hati kita, yakni senantiasa berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadri mentodo untuk garing pa, engkau metotula asa pa, tidak bisa diobati dengan obat dokter. Tidak bisa diobati dengan obat herbal, tidak bisa diobati dengan obat apapun. Sakit apa itu? Sakit hati. Ini yang susah untuk disembuhkan. Bagaimana bagaimana tanda-tandanya Ustadz yang sakit hatinya? Ketika ada orang melihat bahagia, dia selalu susah melihat orang bahagia. Kada ada orang beli mobil, biasa kali naik tensinya. Bali bolana meli motoro kalian na marung. Bali bolana dilanti dia naik tensinya. Tapi insya Allah tidak ada. Bagaimana cara untuk mengobati itu? Zikrullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Makanya di setiap saat kita apalagi karena Allah Ta'ala, kita minta sama Allah. Karena semua yang hidup pasti akan merasakan yang namanya mati. Semua yang hidup pasti akan merasakan nikwa kematian. Maka apa yang akan menentukan? Menentukan kita adalah di akhir kehidupan. Menentukan kita adalah di akhir ketika menghadapi sakarat. Menentukan kita apakah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa sangka anaknya Pak Gubernur Jawa Barat, siapa namanya itu? Ridwan Kamil, yang anaknya bernama Eril. Ini saya ngasih. Ya, kata lihat televisi sudah Ustaz. Itu. Siapa yang sangka? Masih muda, lampa jen Rio. Pergi mandi-mandi di Swiss, langsung tergelincir, dibawa arus, sampai sekarang belum ditemukan apakah hidup atau tidak. Tapi orang tuanya sudah ikhlas, kalau memang dia sudah meninggal diikhlaskan. Sampai sekarang kita ini tidak tahu. Bersyukur keluarganya almarhum Muhammad Ilham. Siapa? Muhammad Ilham didampingi dengan baik, masih dirawat dalam keadaan sakit. Masih diantar ke sini, dirawat di Surabaya, diantar ke sini. Diantar ke sini, masih ada yang rawat, masih diantar jenazahnya, masih ada keluarganya yang mandikan, masih ada yang salati, masih ada yang kita tidak tahu di mana kita mau meninggal. Anaknya Ridwan Kamil sampai hari ini belum ditemukan jenazahnya. Kita apakah jaminan di mana mau ditemukan jenazah? Belum ada jaminan. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita mati-mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai kita mati-mati dalam keadaan maksiat. Jangan sampai kita mati-mati dalam keadaan mabuk. Jangan sampai kita mati-mati dalam keadaan sabu-sabu. Jangan sampai kita mati-mati dalam keadaan minum tua. Minum tua.
Tidak ada jadi balon tua. Kampung ko boleh naloh. Lagi di balon aja. Tadi sedih? Tidak ada jaminan. Belum ada jaminan. Makanya di setiap saat kita palari kering Allah Ta'ala, di setiap waktu melau kiri pung Allah Ta'ala epuang. Mudah-mudahan engkau batikan aku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khat. Makanya punan sujud kita terakhir tidak apa-apa nih pamaling-maling kau sujud tak. Tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak supaya minta apalah kiri supaya milau kiri pung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini mati nak capuna sahabat decing. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Nak dibaca doanya. Apa doanya Ustaz? Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya minahangki. Allahumma yassir wala tu'assir Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Apa nganga? Petar rusuhnya. Apa jalan kote? Ulangi minahangki ceki. Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair birahmatika. Bo rahimin nak sekali ya. Nyato Indonesia. Ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan. Ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sekali. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ibu-ibu diam, coba bapak-bapak lagi. La ilaha illallah, ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Inai mate diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya dek gaga onron nasangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Maka dimanapun kita berada adalah ilaha illallah. Rija manyaman taki la ilaha illallah. Rigalun taki la ilaha illallah. Rian norang ki la ilaha illallah. Sepengi estengkata. Nah, kung la ilaha illallah. La ilaha illallah sama esteng. Amin ya Rabbal. Baik. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ketetapan yang hakiki adalah kita dalam keadaan baik atau kita dalam keadaan husnul khatimah. Ustaz, bagaimana ketika orang menghadapi kematiannya tapi susah mengucapkan la ilaha illallah? Itu Ustaz, batin aku baca Ustaz la ilaha illallah. Tidak bisa Ustaz. Tidak ada ucapan. Tidak najawab juga. Padahal mendengar ji. Punaan rani pakan dalangan reking kado ji. Berarti mendengar. Tapi ketika ingin menghafazkan la ilaha illallah Ustaz, tidak bisa. Ketika kata Nabi, punan nirapikan jotomatita menghadapi sakarat, kata Rasulullah, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan kan surah Yasin. Itu. Karena ini Pak, ini kematian fenomenal sekali. Fenomenal.
Kadang mungkin ketika kehidupannya bagus, tapi ketika menghadapi kematiannya justru tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kadang ketika mungkin kehidupannya tidak baik, tapi ketika mengakhiri kehidupannya la ilaha illallah. Apa hikmahnya? Pertama, kata menurut ulama Andre Gurutta, bisa saja dia diberikan kenikmatan ketika menghadapi sakarat, karena memang hanya diberikan kenikmatan ketika menghadapi sakarat. Hanya kenikmatan itu dikasih. Tapi ketika nanti di akhir kehidupannya, di akhirat, pasti akan ada pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Bisa saja orang yang mungkin baik, karena mungkin ketika dia hidup di dunia, masih ada dosanya yang belum diampuni oleh Allah. Dengan sakitnya sakarat, dengan garingnya di sariang baturi karing Allah Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya. Makanya setelah main menyona baca la ilaha illallah, bu, kasih besar sak ranta la ilaha illallah. Bisikin, bacangi la ilaha illallah. Setelah main menyona baca la ilaha illallah, jangan maki. Ajak lagi bicara. Jangan sembarang nih cerita. Konjur yang fitnah. Jangan diganggu. Yang penting sudah mida baca la ilaha illallah, jangan maki tinggalkan. Karena kenapa? Ketika menghadapi sakaratnya itu, setan berbagai macam ujiannya. Ada orang yang meninggal, terbuka matanya. Ketika meninggalnya terbuka matanya, maka kewajiban bagi orang yang hidup nisa perupan atau mati tak puna mati. Mingka pundaan ranyo nisa pu matana, ada ton dibaca di situ. Apa dibaca? Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca tapi talung. Ngaro? Genna bekke telu na malangumpi pag genna bekke lima. Ganjilkan. Boleh. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Genna bekke lima na malangumpi pag genna bekke pitu. 7 kali. Manyi 7 kali na malangi kasih cukup 9 kali. Boleh. Cukup 9 kali na malanginji lari ki. Apakah malaman landeknya? Umpama nalari gitu boleh ya. Itu. Karena kematian akan datang kapan saja dan di mana saja. Kita tidak tahu ini di mana. Prosesnya kapan dan di mana. Ada kisah yang saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman. Ini suatu ketika Nabi Sulaiman menceramai. Pertengahan menceramah Nabi Sulaiman, riat tamuna. Tidak ada yang tahu ini tamu kecuali Nabi Sulaiman. Langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman. Tidak lama enjo tamu, langsung angkat tangannya permisi. Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Saya minta maaf talamallinga. Angurai bilang ada perintah batur kering Allah Ta'ala. Saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Berkata Nabi Sulaiman, bisa ditunda 15 menit karena mamiku tutup. Bilang tidak bisa karena 15 menit saya harus tiba di tempat itu. Oh begitu bilang dia. Kalau begitu pergi maki. Lauro tamue. Setelah pergi itu tamu, re uranda sumpah Nabi Sulaiman rampina langsung aku tanang. Nabi Sulaiman, laku tanang apa njo? Re njo sumpah beru tahu beru. Nampan aku tenjo tahu. Kenapa memang nih bila mulai tadi datang sampai pergi saya terus nanyang, saya terus naliyati. Siapa itu Nabi Sulaiman? Langsung berkata Nabi Sulaiman, tunggu ku jelaskan. Bilang yang datang tadi itu adalah tamuku. Saya aja yang tahu. Terus siapa? Dia itu sesungguhnya bukan manusia. Tanya rupa tahu. Inai pale, dia itu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa? Bilang dia itu malaikat yang mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nah mulai sampai minrona, kau taruh sunanya yang berarti kamu tulanai arisanmu. Langsung tak kalah sah. Kadaya Nabi Sulaiman, napinjo kita matana Nabi Sulaiman, eja matana. Angku Nabi Sulaiman, tanda itu capop punaretau eja matana, berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Di kampung kuloy, asal mangaribi eja matana. Asal mangaribi eja matana, asal mangaribi eja matana. Ni katanya malaikat maut, painun tua. Langsung kaget, langsung imtasilungi siluna Nabi Sulaiman. Apa yang bahasa konjo nang kaget? Takalasa. Langsung takalasa. Langsung maseleng. Berkata ini temannya Nabi Sulaiman. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati?
Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih muda hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo, mati tidak pandang sehatmu, mati tidak pandang jabatanmu, mati tidak pandang mudamu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi Anda mati. Gitu kok carana bilang ku salah di kampung nga. Yang penting tala siuntulah ya matana. Wah, jadi tepo ko carana bilang ku tinggal ke di kampung, salai kampungnya. Yang penting dia suruh untuk malaikat maut. Dipanggil kendaraan angin. Berkata ini angin, malaikat, kau terbang ke ini temanku dimanapun dia mau pergi. Silakan dibawa jauh-jauh. Yang penting buka di kampung ini. Siap perintah puang. Oh, langsung dipalutu, cung, tembus ke Selayar. Dari Selayar alibu angko melamatinya ay salamat man ni talanit temen ni jaya matana de na naruntu kaya macalay matana langsung berkata ini orang angin panau makunjo regoya di situ kau untuk bermalam sementara. Oh siap perintah puang, turun angin mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah berangkat angin. Orang ini melekatkan kakinya masuk di pintu gua, pas di pintu gua engkai jana matana matajang politiga ko bat tereko. Sumpah pak kutajang kukuning. Dari tadi kutunggu di sini. Allah telah catat ajalmu bawa kau mati dalam pintu gua. Allah takdirkan engkau mati dalam pintu gua. 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan, engkau tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati dalam pintu gua. Maka dicabut nyawanya, mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari, mati tidak bisa dijauhi. Apapun bentuk dan logikanya, pastilah mati. Betul? Tau riek jabatan nam mati, enrek jabatan nam mati, tahu kalau manyang mati, kasih asi mati. Ustaz, bawa kopi. Mati itu boleh ya. Ini kalau ceramah. Alhamdulillah. Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah. Kurang atur pun Allah Ta'ala. Pertanyaan hari ini, agak Melori TV untuk menghadapi kematian itu. Apa yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian itu? Kata Nabi, punalan yantar kelampan di kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan mengantar kita. Apa njo? Yang pertama kata Nabi, keluarga ta. Yang kedua kata Rasulullah, barang-barang punarie. Yang ketiga nasa Nabi, ta'amala. Minkan mindro ruang mantang sedre. Pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga ta, pulang anak ta, pulang cucu ta. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti lisu di bolana. Makanya Pak, anak yang akan kita tinggalkan, anak yang kita cintai pasti akan disalahin. Makanya sebelum disalahin jo anak didik memang dengan baik. Demi Allah nanti ada orang tua di peresa hajina mabrur, di peresa sedekana liwajana, di peresa derajamana rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkah ke dalam surga, langsung ada orang memanggil di belakang. Berkata Nur di belakang, malaikat, tahan dulu itu bapak, tahan, jangan kasih masuk surga. Kenapa? Memang bilang ada, mau kutanyakan. Balik itu bapak, ternyata anaknya memanggil di belakang. Berkatanya anak malaikat, ini orang tuaku, saya anaknya. Saya anaknya. Ini orang tuaku malaikat, kuakui bagus bacaan Al-Qurannya, kuakui rajin majelis talim, kuakui salatnya 5 waktu tidak pernah terputus. Tapi malaikat, ketika di dunia dia pergi sholat, kali-kali natuk jelampas sembayang, saya tidak pernah dididik untuk sholat. Saya disuruh untuk mengaji. Dia mengaji pintar, tapi saya tidak pernah dididik untuk agama. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah kena bina dengan agama, tidak pernah kena ajaran tentang mengaji, maka saya lupa di hadapan Allah. Karena saya lupa malaikat, neraka bagianku. Malaikat, saya keberatan, orang tuaku surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua juga ditarik antamat di neraka. Hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, ajarkan Islam anak tak. Pak guru mengaji, kasih masuk agama, kasih masuk sembayang. Paling bagus kalau mau selamat kasih masuk pesantren. Betul? Senjata satu, saya berani katakan, senjata satu-satunya sekarang untuk melindungi anak tak pesantren.
Jangankan narkoba mungkin masih jauh, jangankan yang lain, pengaruh HP saja na susah kita tinggalkan. Betul? Itu HP, nggak bisa. Susah karena kita yang pegang HP kasihan. Susah. Susah, nggak bisa. Bagaimana caranya mau dilarang anak-anak main HP? Nah kita juga bisa main HP nih, itu kebutuhan. Maka saya berani katakan satu-satunya untuk menetralisir, memagar itu, kasih masuk di pesantren. Alhamdulillah. Pak Desa, mohon doa dan dukungannya. 10 hari yang lalu saya peletakan batu pertama pondok Tahfizul Quran. Saya mendirikan pondok pesantren di kampung saya. Ada tanah saya dan insya Allah saya akan. Dan sekarang untuk bangunannya saya fokus baru pembangunan dulu. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan pesantren itu cepat kasih masuk anak di situ insya Allah. Amin. Mohon doa dan dukungannya. Amin. Bukan hanya dukungan, kering-kering kok semeng konjo. Ya, alhamdulillah lokasinya di Dusun Kirasa, Desa Palambarai, Kecamatan Gantarang. Nah, dibacari ada situ kampung saya. Insyaallah. Apa? Ada di sana ada lokasi. Itu sementara kami mau pembangunan, tahap pembangunan insyaallah. Nanti di situ insyaallah ada tahsin Quran, hafiz Quran, dan insyaallah spesialis 30 juz. Wih, subhanallah. Kalau ada menata penghafal Al-Quran 30 juz, wih, subhanallah. Bahagia mi perasaan. Bagaimana perasaan tak ketika ada nata Allahu Akbar imam. Bahagia orang tua ketika nanya ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahagia orang tua ketika anaknya jadi imam. Bahagia orang tua ketika ada anak yang pintar mengaji. Bahagia orang tua ketika ada anaknya yang pintar ceramah. Tapi mau kau lihat susahnya orang tua ketika ada anaknya yang nakal. Ada anaknya nakal, ada anaknya sabu-sabu, ada anaknya penjudi, ada anaknya jadi penzina. Di situ di pak nerakanya orang tua. Makanya besar tanggung jawab kita selaku orang tua. Maka paling utama kasih masuklah pesantren, masuk pendidikan yang lain. Kalaupun memang tidak, yang penting perbaiki dulu sholatnya. Bu, Pak, perbaiki sholatnya. Atau yang kedua, perbaiki bacaan Al-Qurannya. Itu mu. Kalau selama makin di situ, insya Allah ada itu modal. Iya. Ketika nanti orang tua, pernah disuruh anaknya mengaji, nah pergi kau mengaji. Nah tiba masanya ajal orang tua, kurang persiapan, ditanya dalam kubur, man rabbuka tidak bisa jawab, man nabiyuka tidak bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca bismillah. Aku tanya malaikat mungkar nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabila nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabila mungkar, kalau begitu paling hentikan penyiksaan. Barakananya pintar baca surah Al-Fatihah, baru Al-Fatihah berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau hafal Al-Quran 30 juz? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Anak kita akan tinggalkan, barang-barang nisalai, balata kita akan tinggalkan. Hanya tinggal kenangan orang tua, tinggal, tidak ada yang akan kita bawa. Tidak dikasih kubur ke sama bulaenta, tidak dikasih kubur ke sama rumata, tidak dikasih kubur ke sama dengan kendaraan tak. Bagaimana nih Ustaz, kalau ada kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk menggapai rahmat dan ridho Allah. Bagaimana rumah itu, gunakan rumah itu untuk menggapai rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ada uang tak, gunakan uang tak, tabungan tak itu, bantu. Kalau ada mau pondok pembangunan tahfiz Quran, itu dibantu. Kasih masuk di situ, karena tabungan tak sesungguhnya yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah. Amin. Apa yang akan tinggal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan pura pancaja matinginannya atau liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Nasari ke kareng Allah Ta'ala ujian, nasari ke kareng Allah Ta'ala jabatan, itu adalah titipan. Maka gunakan barang-baranta untuk menggapai rahmat dan ridho Allah. Jangan jadikan hartata untuk kesombongan. Bu, Reto tu tahu, nampai kalau manyang si kede, bu atau demi kalon. Inya mampanipu tara. Apalagi pun nak makai ni bulai, manan rin hambang aki pastodo. Dari
Karena kenapa? Semua adalah merupakan titipan. Apa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kita duduk bertakziah malam ini, kata Nabi. Inaina te cudang aciro ngalangir ceramah. Ni gini kita turang maring kalinga ceramah. Sampai selesai ceramah itu. Maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah sholat sunat sebilangan rakaat? Nampak na pinsang. Tapi satu kali pergi mendengarkan ceramah takziah, maka lebih mulia daripada itu kita akan dapatkan salat sunnah 100 rakaat. Makanya kalau ada takziah datang, diundang tidak datang, karena di situ banyak keberkahannya. Alhamdulillah. Jangan dilarang. Ada tong itu sedikit-sedikit dilarang. Takziah tidak boleh. Nah dilarang boleh ya. Ya, Isra Mi'raj tidak boleh. Maulid tidak boleh. Tapi sekali ini sare bayau, nak kan ready. Minta maaf. Jadi saya kira itu kita saling memahami dan saling kita menguntungkan dan mengingatkan. Mudah-mudahan hidup di dunia ini hanya sebentar dan ada kalanya dan ada masanya. Di setiap di setiap orang pasti ada masa. Di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, mari kita terus untuk berbuat. Mudah-mudahan kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada maghfirah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadiran Pak Desa, bil khusus sahabat saya, guru saya Ustadz Nur Salam, beliau yang mulia untuk menghadiri acara takziah pada malam ini, insyaallah. Mudah-mudahan kehadiran beliau mudah-mudahan senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersama-sama mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum Muhammad Ilham bin Tella ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Allahumma muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.